Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Kasiyanta. Dan pada konten hari ini saya mau mengulas tentang infografis PPDB 2020 yang bersumber dari Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Langsung aja kita mulai. Ya, infografis PPDB 2020 penerimaan peserta didik baru Permendikbud nomor 44 tahun 2019, dan ini bisa diunduh ya, di linknya silakan, nanti ada link untuk mengunduh dari Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Sifat dari PPDB 2020 yaitu berkeadilan, akuntabel, transparan, objektif, dan non-diskriminatif. Tujuan PPDB untuk perluasan akses layanan pendidikan dan juga pemerataan mutu pendidikan. Terus bagaimana pembagian kuota di PPDB 2020? Yang pertama adalah tentang jalur zonasi. Di sini diberi jatah minimal 50%. Yang kedua, jalur afirmasi minimal 15%. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali 5%. Dan yang terakhir adalah jalur prestasi maksimal 30%. Ada beberapa catatan. Jalur prestasi dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan 3 jalur lainnya. Jadi jalur prestasi hanya dibuka saat masih ada sisa kuota untuk jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Untuk jadwal PPDB di setiap daerah itu bergantung pada dinas pendidikan setempat. Bisa beda-beda satu provinsi dengan provinsi yang lain. Yang pertama kita akan bahas tentang jalur zonasi. Apa itu jalur zonasi? Ya. Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal 1 tahun. Ini dibuktikan dengan bukti tinggal, dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RT atau RW yang dilegalisir pejabat berwenang. Untuk jalur zonasi tidak ada proses seleksi menggunakan tes, UN, atau ujian sekolah, dan bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi. Jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas. Apa tugas pemerintah daerah? Yang pertama, menetapkan dan memastikan semua wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi. Penetapan dilakukan melalui rapat dengan kelompok kerja kepala sekolah. Yang ketiga, memastikan ketersediaan daya tampung di tiap jenjang pendidikan. Apabila ada sekolah yang lokasinya berada di perbatasan, masing-masing Pemda dapat mengambil kesepakatan secara tertulis. Yang kelima, melaporkan hasil penetapan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP. Yang kedua, jalur afirmasi. Apa itu jalur afirmasi? Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Apa tugas pemerintah pusat dan daerah untuk jalur afirmasi? Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan
serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan. Yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Apa itu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali? Perpindahan tugas orang tua atau wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua atau wali dipindah tugaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Apa tugas pemerintah pusat dan daerah? Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan. Yang keempat, jalur prestasi. Apa itu jalur prestasi? Prestasi adalah jalur disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang dibuktikan paling singkat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Untuk jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendataan calon didik baru pada TK dan kelas 1 SD. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan akumulasi nilai raport, ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar raport sekolah. Sekolah mana saja yang tidak perlu menerapkan sistem zonasi? Jadi tidak semuanya itu dengan sistem zonasi. Yang pertama adalah sekolah berasrama. Yang seterusnya sekolah pendidikan khusus, sekolah di daerah yang kekurangan peserta didik, sekolah kerjasama, SMK negeri, sekolah swasta, sekolah Indonesia luar negeri, sekolah di daerah 3T yaitu depan, terluar, dan tertinggal, serta sekolah pendidikan layanan khusus. Ini adalah sekolah-sekolah yang tidak menerapkan jalur zonasi. Bagaimana penerapan aturan PPDB yang benar? Ini ada grafis dari Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, dan Kabupaten D. Ada beberapa pertimbangan. Kalau misalkan Kabupaten A, dia menerapkan zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan tugas 5%, prestasi 30% masih diperbolehkan. Misalkan simulasi Kabupaten B, untuk zonasi 80%, afirmasi 50%, perpindahan tugas 5%, prestasi 0 atau tidak ada yang lewat prestasi, itu masih diperbolehkan. Simulasi Kabupaten C, untuk zonasi ada 65%, afirmasi 20%, pindah tugas 5%, dan prestasi 10% masih diperbolehkan. Nah, untuk Kabupaten D, zonasi 40%, afirmasi 15%, berpindah tugas 5%, dan prestasi 40% itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi ada keterangan Kabupaten B dapat tidak menyediakan jalur prestasi karena kuota sudah terpenuhi melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Kabupaten B menyalahi aturan dengan memberikan kuota 40% untuk jalur prestasi, melampaui batas maksimal yaitu 30%. Selain itu, jalur zonasi menjadi 40%, lebih kecil dari batas minimal. Jadi melanggar aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya. Bagaimana peran pemangku kepentingan? Pemerintah pusat memberikan fleksibilitas
pada pemerintah daerah terkait alokasi siswa berdasarkan zonasi. Untuk pemerintah daerah menjelaskan aturan dan latar belakang penetapan wilayah zonasi kepada masyarakat serta melapor pada Kemendikbud tentang pelaksanaan PPDB sebagai bentuk monitor dan evaluasi. Peran bagi masyarakat mengawasi proses PPDB 2020 untuk mendorong akuntabilitas dari implementasi Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Protokol pelaksanaan PPDB 2020. Dinas Pendidikan dan Sekolah menyiapkan mekanisme PPDB sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB secara daring. Ada beberapa aduan layanan, silakan diperhatikan. Unit layanan terpadu, pengaduan Itjen, Ombudsman, dan Saber Pungli. Oke, demikian tentang infografis PPDB 2020. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.